Saya ini serius. Saya tahun 2019 itu sudah bergerak dengan istri saya. Karena saya biasa memang dari dulu itu biasanya ya pertama itu saya terima zakat gitu. Ya kalau Pak Karis jadi pemimpin nanti iso wis iki pokoknya sakit dalani. Ngomong iso, rutalane. Ngomong iso itu mendahului Gusti Allah. Jangan, Pak. Tahu caranya. Gitu aja kan, Pak? Iya, saya ini sampai tadi disebutkan saya ini 11 lembaga ini. Kota Malang ini selama 18 tahun. Saya tiap tahun dipindahan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Di sejumlah sudut kota Malang banyak sekali terpampang banner, baliho yang salah satu yang muncul dalam foto besar itu ada nama Insinyur Haji Muhammad Karis. Jujur saya juga penasaran siapa sebenarnya Muhammad Karis, dan di beberapa banner juga menuliskan sebagai calon wali kota Malang. Di depan saya undang Haji Insinyur Muhammad Karis. Assalamualaikum Pak Karis. Saya penasaran Pak Karis, ada tulisan calon wali kota Malang. Ini serius Pak Karis ya? Siap, serius. Serius ya? Siap, serius. Seberapa keseriusan Pak Karis? Terus kemudian kenapa Pak Karis kok seolah-olah ya kami sebagai masyarakat tentu seolah-olah kok tiba-tiba pengen jadi wali kota? Ceritanya ya apa ceritanya Pak Karis? Mungkin bisa diceritakan Pak Karis gimana itu? Terima kasih Pak Munthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Munthalib, sebenarnya sudah tidak asing lah bagi sebagian, saya bilang mengatakan sebagian kecil atau sebagian menengah atau sebagian besar. Mungkin kalau di lingkungan Pemkot Malang sudah 40 tahun Pak ya menjadi 18 tahun di Malang. Oke. Saya geser-geser nanti tak jelaskan. Oke, ya. Jadi perkenalkan saya nama Muhammad Karis. Jadi saya ini orang Madura ya, orang Sumeneb, lahir di Sumeneb. Ya. Kemudian saya ini ya istri satu, anak sudah 2. Semuanya yang satu dosen di Universitas Brawijaya. Oke. Ya, yang 2 ini ya karyawan lah, karyawan tetap sudah karyawan tetap di sebuah perusahaan lah. Ya. Di Malang ini, di kota Malang ini. Jadi begini Pak Munthalib, tadi saya langsung pertanyaannya saya jawab. Ya. Lopo kok saya ini serius. Saya tahun 2019 itu sudah bergerak dengan istri saya. Karena saya biasa memang dari dulu itu biasanya ya pertama itu saya terima zakat itu di rumah. Tapi lama-lama orang-orang kok semakin banyak. Akhirnya saya keliling sama istri saya itu tiap-tiap bulan puasa lah. Berkembang dalam perjalanan gini-gini. Saya tidak diminta loh ya. Karena saya PNS toh, aparatur toh. Iya. Terutama saya ngomong yang di Malang aja. Saya di Malang ini kan ya istilahnya sudah 18 tahun terus saya pensiun dini itu tahun 2022. Ya saya tidak diminta oleh masyarakat kok. Saya tidak diminta oleh tokoh, tidak diminta oleh kiai. Motivasi saya karena saya sudah terlibat dalam membangun Kota Malang, ya saya merasa terpanggil untuk ikut serta membangun Kota Malang menjadi lebih maju. Artinya saya masih ingin melanjutkan pengabdian saya. Saya purna tugas PNS ini ya untuk membangun Kota Malang lebih maju. Saya sampai istilahnya ya memang saya kira pemimpin-pemimpin sebelumnya itu sudah ya bagus semua lah. Pemimpin tidak akan dipilih kalau nggak bagus kan gitu kan. Oke. Tentunya ya track record sebelumnya kan, sebelum pemilihan kan mesti itu salah satunya harus punya track record bagus kan gitu kan. Perkara nanti kalau sudah melaksanakan tugas itu aman atau tidak itu kan wallahu alam bisawab kan gitu. Ya, saya ingin sebenarnya salah satunya motivasi saya seperti itu. Bisakah saya dengan keluarga ini untuk terus amanah dengan janji-janji saya sebelum dipilih oleh rakyat. Jadi saya mengatakan ya, tapi saya tidak menyinggung sebelumnya, saya tidak mau. Karena kita harus mikul dhuwur, menem jero. Walaupun saya orang Madura, saya ya masih saya perhatikan itu. Bahasa Maduranya saya justru nggak tahu itu. Ya mikul dhuwur mungkin. Jadi begini Pak Munthalib. Pemimpin itu Pak Munthalib ya, itu harus merubah. Ya harus dirubah sekarang. Ya saya harus merubah diri lah nanti besok. Ya menjadi jangan yang
yang selama ini tuan harus juga menjadi pelayan. Oh. Itu dah. Ya, pemimpin harus menjadi pelayan. Dan ya. memang kita ini kan semuanya kan hidup kita mulai saya jadi PNS, mohon maaf saya jadi PNS itu masih umur 19 tahun. Jadi saya 40 tahun saya pensiun tuh. Oke. Mulai saya jadi staf tuh nanti mungkin Pak Muthalib mau tanya ceritanya kalau saya diperbolehkan itu panjang sekali itu sehari nggak selesai saya ngomong itu. Justru saya menyampaikan saya umur 19 tahun sudah menjadi aparatur sampai saya umur 59 tahun. Mestinya saya pensiun umur 60 tahun. Tapi karena saya persyaratan sering ditanya saya kalau keliling ke bah nanti kalau maju wali kota itu partainya nopo bang, saya kan kebingungan. Akhirnya saya dengan keluarga berunding ya sudah untuk menjadi kalau ditanya nanti parpolnya apa ya sudah nanti bilang parpolnya ini setelah saya pensiun itu. Dan saya mohon maaf Pak Muthalib walaupun belum ditanya nanti kan ditanya juga saya sudah mendaftar. Bahkan saya mendaftar pertama lewat PKB tanggal 23 April tahun 2024 dan saya sebelumnya tanggal 20 sudah mendaftar ke DPP melalui online gitu. Oke. Sudah. Sebelum ke sana Pak Karis, jadi pertanyaan saya adalah apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Pak Karis kok tiba-tiba maju jadi wali kota itu kan wali kota kan nggak gampang menurut saya. Apa karena itu tadi Pak Karis sudah lama di pemerintahan Kota Malang, tahu persoalan-persoalan, tapi persoalan itu gak selesai atau gimana Pak Karis? Menurut Pak Karis gimana? Begini Pak Muthalib, ya tadi saya jangan bilang saya tiba-tiba. Saya mau saya masih dinas di Pasuruan sudah berpikir untuk menjadi kalau di Pasuruan sudah berpikir jadi bupati. Jadi sudah persiapan lama. Istri saya ini kan, saya ini kan ya mohon maaf lah, ngarani kan saya baru ngomong sekarang. Saya ini kan pejabat birokrat ya, yang katanya orang politisi. Birokrat yang politisi. Tapi memang Pak, untuk menjadi seorang pemimpin di suatu daerah, kalau enggak katanya atasan saya, kamu harus tahu politik loh. Tapi kamu jangan bermain politik, kamu birokrasi. Kan gitu kan. Dan kebetulan saya pernah menimba ilmu Pak, S3 di UNER. Ilmu-ilmu sosial, spesialis ilmu politik Pak. Jadi karena baca buku tuh akhirnya, tapi sebenarnya bukan karena baca buku Pak, tapi itu saya terpanggil saja. Dan itu tidak tiba-tiba, bukan saya di Pasuruan tuh saya geser ke Malang. Di Pasuruan pun karena saya banyak berpolitik, akhirnya saya ya pindah ke Malang mendekati rumah gitu loh. Tapi alasannya sebenarnya bukan mendekati rumah, karena saya ya sudahlah, saya kalau di Malang kan pagi berangkat jam 6 atau mungkin subuh, nanti pulangnya subuh lagi kan nggak ada masalah. Tapi kalau di Pasuruan kan nggak bisa. Jadi Allah telah menolong kami lah, Jadi sempat menjadi PNS di Pemkab Pasuruan. Sebelumnya di Situbondo, sebelumnya di provinsi, provinsi Jawa Timur. Kalau saya baca biodata ini kan umur 36 tahun sudah menjadi kepala dinas. Betul Pak itu ya, benar ya? Ya alhamdulillah. Gimana Pak itu? Alhamdulillah waktu itu. Masuk muda sekali waktu itu ya. Ya memang waktu itu juga tidak percaya. Waktu saya mau gladi bersih itu ada namanya Pak Sukaris. Saya kan Muhammad Karis. Ada nama yang hampir sama maksudnya? Iya namanya Sukaris. Waktu itu kepala Satpol PP. Jadi saya mau itu ada gladi bersih penangkaran kepala dinas kehutanan. Loh, kok saya orang-orang pada tanya loh, kok bukan Pak Sukaris yang mau dilantik itu? Ya memang Muhammad Karis. Saya ini kan orang kehutanan. Kalau Pak Sukaris itu kan orang Satpol PP, ya gak mungkin lah. Jadi karena saking tidak percayanya. Dan saya di Pasuruan waktu itu kan belum lama. Dari Situbondo sudah jadi kepala cabang dinas gitu kan, seperti itu. Iya. Jadi saya ini kan orang yang tidak diem Pak. Jadi kalau jadi wali kota saya kira memang sudah urutannya Pak. Jadi dulu wae jadi kepala cabang dinas wis mokso. Jadi kepala dinas ya bukan mokso, saya kira kehendak Allah. Ya kehendak Allah lah kan. Saya juga wali kota mudah-mudahan seperti itu. Jadi saya tidak ujuk-ujuk seperti yang lainnya. Saya karena permintaan masyarakat, permintaan tokoh, saya enggak, sudah ada dalam niat. Hanya semuanya nunggu waktu kan. Nah, saya jadi kepala dinas umur 36 itu Pak. Itu belum pas Pak. Tidak kurang Pak, ya kurang kesombongannya masih ditunjukkan. Tapi kalau sudah umur 40 ke atas sudah mulai itu seperti padi lah. Jadi saya sekali lagi saya tidak ujuk-ujuk. Tapi nggak apa-apa. Saya dengan Pak Muthalib itu sebenarnya kan sudah lama sebenarnya kenal, tapi kenal tapi kenal biasa. Kalau sekarang Pak Muthalib itu kan penasaran, iki koncoku aku Pak Karis, sebenarnya apa sih sebenarnya yang problem di Kota Malang yang pengen dibenahi oleh Pak Karis itu sebenarnya? Setelah mengetahui, saya lihat Pak Karis pernah di Bapeda, pernah di Spora, di
Banyak sekali. Apa Pak Karis yang pengen sekali Pak Haris pengen ubah? Tadi kan sempat harus diubah atau dibenahi. Dispora pernah ahli perencana ahli madya. Perencana ahli madya di Bapeda. Nah, ini yang nyeteng kota ini Pak ya. Termasuk nyeteng anggaran. Ikut membantu menyeting itu ya. Kemudian di perindustrian dan perdagangan juga. Nah, secara umum apa Pak Karis yang pengen Pak Karis benahi itu sebenarnya di kota ini Pak Karis? Jadi begini Pak Talib. Jadi bukan berarti ganti pimpinan permasalahan itu selesai. Dan saya mengatakan bahwa permasalahan itu bukan berarti tinggalannya pimpinan sebelumnya. Bukan, memang kita kan hidup kan ya dihadapkan kepada selalu ada masalah. Kalau nggak ada masalah dunia berarti kita ini kan nggak ada kehidupan. Dunia berhenti nih. Nah, dunia berhenti kan begitu. Artinya saya ini ya melanjutkan, menyelesaikan, mencari solusi persoalan-persoalan yang belum selesai di Kota Malang. Saya kira persoalan itu tidak ada yang baru Pak. Di Malang tuh mesti sudah terkenal masalah kemacetan dan banjir kan begitu kan. Ya. Tapi itu kan sudah klasik gitu kan. Kemudian masalah apa ya? Ya saya ada sebenarnya kalau catatan-catatan resmi itu kan nggak mungkin saya ngapalkan itu kan. Jadi begini Pak. Jadi saya sampaikan tuh ini bukan saya yang bikin Pak. Yang bikin permasalahannya saya menulis. Ya ini memang yang terjadi sudah permasalahan sebelumnya mulai wali kota mungkin wali kota zaman dulu lah. Ya ini kan mungkin ada yang sudah selesai sekian persen. Ya yang paling tingginya apa ya? Mungkin ya mohon maaf lah. Ya mungkin PAD lah. Oke. Kenapa Pak PAD Pak? PAD kita ini kan sekarang yang terbaru nih Pak. 2022 ini 718 miliar targetnya dan terrealisasi. Tapi kedepannya itu saya baca rencana pembangunan daerah itu sudah mulai saya baca itu setelah tahun 2004 ini 2005 yang tadi kan 2002 yang 718 miliar itu. Mungkin nanti yang 2024 ini 23 25 26 ini karena RPD ini kan menggantikan RPJMD Pak. Jadi RPJMD yang sudah habis 2018, kita sebelum terpilih wali kota kan nyusun RPJMD baru kan nunggu wali kota baru. Ya. Gak bisa nyusun RPJMD kalau nggak ada wali kota. Kita ada jeda namanya ruang kosong itu namanya rencana pembangunan daerah 2024-2029. Ya saya membaca dari situ kan ini kan bukan barang rahasia di Pemkot. Ya. Itu targetnya sudah di atas 1 triliun Pak, 1 triliun. Ini salah satunya yang ingin mohon maaf yang ingin kita raih, yang ingin saya raih. Karena bagaimanapun PAD ini Pak, itu adalah kunci untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Karena ke depan juga, kan APBD itu kan ada di situ dana pendapatan asli daerah, ada namanya dana perimbangan, dana transfer, kemudian ada dana yang memang itu dari pendapatan daerah yang pendapatan daerah yang memang sudah tidak melanggar ketentuan kan gitu. Jadi komponennya gitu Pak APBD yang kita punya APBD. Pak Karis yakin Pak di atas 1 T. Ya itu tercapai. Yang pertama itu yang ingin saya luruskan. Nah, artinya yakin bisa tercapai itu. Saya kan di Pemkot kan lama Pak, 18 tahun. Dan saya sering keluar itu Pak selama itu. Harusnya sudah bisa. Mestinya begitu, tapi kan nggak bisa Pak. Justru saya kan kenapa harus jadi wali kota? Ya ini seti kepolo dinas, ya gak iso harus patuh loyal kepada pimpinan kan gitu. Masa aku mau? Ya itu salah satunya motivasi. Nanti ini biar berkembang jawaban saya. Artinya kalau Pak Karis jadi pemimpin nanti iso wis iki pokoknya aku ngerti dalani. Ngomong iso, rudalani. Rudalani lah. Iso itu mendahului Gusti Allah itu jangan Pak. Tahu caranya, tahu jalannya, gitu aja kan Pak. Iya, saya tadi disebutkan, saya ini 11 lembaga di Kota Malang ini selama 18 tahun. Berarti saya tiap tahun dipindahkan gitu. Logikanya kita orang-orang gitu. Oke. Jadi salah satu motivasi itu banyak. Kalau problem itu Pak itu ya mungkin masih angka pengangguran cukup tinggi. Tapi angka pengangguran terbuka. Pak, untuk menjadi pemimpin ini kan tidak semata-mata ngejar PAD Pak. Ada sisi-sisi lain yang juga harus dibenahi Pak. Lalu hanya PAD aja kan seolah-olah pemerintah itu kayak industri saja kan. Tapi ada sisi lain apa Pak yang lain? Saya katakan tadi saya mengejar PAD itu mengejar PAD Pak. Ya rupiahnya itu yang saya kejar untuk membiayai persoalan-persoalan rakyat. Oke. Kok
Saya nggak ngurus itu. Kan itu sudah ada dinas itu. Bukan, maksud saya tidak semata-mata untuk PAD. Tidak semata-mata. Kan saya sudah jelas visi saya mewujudkan Kota Malang adil, makmur dan sejahtera. Oke. Kemudian misi saya kan juga ada ini. Oke. Tapi kan saya kira kalau nggak mungkin pada tempatnya saya menyampaikan di sini kan gitu Pak. Mungkin saya nanti menyampaikan tempatnya di depan pada saat uji kelayakan di partai. Mungkin besok setelah saya jadi wali kota pada saat debat saya juga sampaikan itu. Tapi sebenarnya Pak, apa yang kita sampaikan visi misi itu Pak, calon wali kota nanti akan diselesaikan secara teknokratik di pemerintah, di Bapeda. Nanti semua narasi-narasinya bisa dirubah. Tapi intinya sebenarnya narasi itu kan tidak akan merubah makna, tidak akan merubah dari tujuan dari kita semua. Karena saya sudah biasa Pak nyusun RPJMD-nya wali kota. Mungkin kalau nggak selesai dua kali lah. Kan lama di Bapeda ini. Masya Allah, lama. Pernah di Bapeda, balik lagi ke Bapeda. Oke. Pak Karis, problem ini kan dunia kita ini adalah banyak berubah, terutama kaitannya dengan anak-anak muda Pak Karis. Bagaimana Pak Karis nanti menjadi pemimpin Kota Malang sebagai kota yang banyak dihuni anak kreatif? Pak Karis apa Pak Karis pendekatan terhadap itu dan peningkatan anak-anak kreatif Pak Karis? Terima kasih. Termasuk saya ini di Bapeda itu. Saya memang sudah berumur sekarang 60 lebih. Ya. Tapi saya tiap hari di Bapeda itu Pak, kumpulannya anak-anak muda. Oke. Termasuk dulu saya mohon maaf lah, yang ketua kreatif Kota Malang itu yang namanya, saya nggak perlu nyebut nama, itu kurang baik. Itu sering diskusi sama saya mulai MCC belum dibangun. Oke. Pak Aris terlibat di situ berarti ya. Masya Allah Bapeda itu. Kan semua kan ekonomi kreatifnya kan Bapeda itu menjadi penasehat, menjadi pembina Pak Mun. Ya. Bapeda itu sembarang kali ada di situ Pak. Sedangkan saya ini perencana ahli madya. Satu-satunya itu jabatan itu. Oke. Berarti kan saya setiap, walaupun aku gak iso mikir terlalu berat Pak. Jangan dikira Pak harus pemikir, saya nggak pemikir. Tapi saya bagaimana? Ya mohon maaf lah di situ memberikan masukan. Bahkan saya rokokan, saya punya ruangan di situ Pak, namanya ruang pojok rokokan. Teman-teman tamu saya itu bilang, "Abah nggak usah ikut rapat. Abah ngomong begini aja sudah masukan, Bah." Dan teman-teman sudah banyak yang tahu kalau saya nyalon wali kota. Ya Pak memang begini. Kan saya sering ngomong, kenapa kok begini nih? Kenapa kok begini nih? Ya nunggu Abah jadi wali kotanya. Baru itu nanti kita apa yang kita mau begini. Kadang-kadang teman ASN sendiri juga karena kita ini PNS loyal kepada pimpinan. Kadang-kadang juga nggak sepaham. Kadang-kadang juga nggak terima apa yang diputuskan oleh mohon maaf lah pimpinan. Tapi karena kita ini beda dengan jenengan kok ini sudah di bosnya misalnya jadi direkturnya, dari manajernya. Karena PDW iso. Tapi ya, PNS gak iso Pak. Oke. Gak iso. Pertama itu yang ditakutkan, kalau saya nggak pernah takut, yang dulunya basah jadi kering. Padahal bagi saya nggak ada basah kering kalau jadi PNS itu. Semuanya itu basah bagi saya karena itu pasti fasilitasnya sama. Eselon 3, eselon 2, eselon 4 itu fasilitasnya sama dimanapun. Hanya bilang basah itu kan elek. Justru itu yang ingin saya luruskan salah satunya. Bagaimana saya nanti akan memberikan penghargaan kepada PNS itu? Karena saya wali kota sudah bukan birokrat lagi. Saya pejabat politik. Dan nanti akan bekerja membantu wali kota adalah birokrat semua. Itu nanti saya perhatikan ada visi misi saya. Bagaimana nanti kesejahteraan pelayanan kita tingkatkan, tapi ini akan dilakukan oleh PNS kan. Ini harus diimbangi kesejahteraannya. Ya tunjangan perbaikan penghasilnya nanti saya tinjau kembali. Yaitu saya bilang berbanding lurus dengan TPP itu nanti. Dengan pendapatan asli daerah TPP itu. Oke. Kalau saya itu tadi kaitannya dengan birokrat Pak. Tapi kalau saya melihat dari pernyataan kesetiaan untuk rakyat itu ada istilahnya Pak Haris itu menulis tentang APBD pro rakyat. Penerjemahnya kayak apa sih Pak APBD pro rakyat itu? Kan sudah ada lanjutannya berbasis RT RW kan. Oke, gimana itu? Saya ini orang pemberdayaan Pak. Saya waktu jadi CPNS itu saya ini nggak bisa masuk ke hutanan Pak. Tapi karena saya orang sosial ekonomi Pak. Sosial ekonomi kan kerjanya kan mesti berhubungan dengan rakyat. Termasuk saya skripsi saya itu saya disempol pakai itu ya saya bagaimana saya mengangkat bagaimana membangun rakyat itu. Apa aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Pembangunan berbasis masyarakat Pak. Apa? Based development apa? Sampean ngerti lah. Aku kan kepati iso aku. Diarani jadi bojoku. Sampean jok ngomong bahasa asing nggak iso Mas. Isin wi anake. Jadi pembangunan berbasis masyarakat. Itu bahasa Indonesianya. Itu dulu saya jadi CPNS, jadi pegawai itu. Ya sudah itu. Beda struktur anggaran di departemen dengan di pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi itu beda. Dan termasuk pelaku-lakunya beda.
Karena mohon maaf, kalau di daerah itu Pak, semakin kecil, jarum jatuh itu ketahuan. Tapi kalau di tingkat yang besar, paku berserakan nggak ada yang tahu Pak. Itu contohnya. Justru saya mengatakan APBD proyek berbasis RT RW. Jadi besok RT itu yang merencanakan. Besok RT itu yang melaksanakan. Besok RT RW yang melakukan pengawasan. Gitu loh. Jadi nanti betul-betul mereka tuh merasa punya sendiri. Dan nggak bisa seperti sekarang kelurahan tuh anggarannya segini, jangan dipatok gitu. Mereka biar ya musrenbang harus musrenbang yang sesungguhnya, jangan musrenbang tuh ya bukan nggak sungguh-sungguh. Artinya penerapan musrenbang selama ini kan sudah sebenarnya kan hampir sama. Itu, tapi beda. Itu dari tahun ke tahun, dari tahun alif sudah ada musrenbang. Oh tapi ini agak beda nanti Pak ya nanti Ya, konsepnya. Tentunya beda, nggak mungkin saya ngomong sekarang. Aku turun wali kota kok. Iya. Nggak, artinya Pak Aris sudah punya konsep lah nanti pasti. Kalau itu bukan konsep lagi, itu sudah saya laksanakan. Oke. Hanya kadang-kadang dilaksanakan, tapi setelah kami ajukan, ya mendal, bahasa Jawanya mendal. Justru itu kalau nggak jadi wali kota nggak bisa, Pak menyelesaikan persoalan. Itu yang membuat Pak Karis, iya, saya harus jadi wali kota dulu ini untuk bisa. Jadi jangan saya ditanya karena saya main dipanggil kiai, sama disuruh kiai, saya dituruh tokoh masyarakat. Nggak ada Pak, saya ini siapa? Ya itu dari panggilan itu Saya tadi. siapa ini? Kok saya mau dipanggil? Kecuali saya tokoh di Malang, mungkin saya mohon maaf lah, saya mungkin banyak bersedekah, banyak menyelesaikan. Tapi hanya saya birokrat. Oke. Ya karena birokrat saya tahu, saya bukan hanya tahu, menjadi pelakunya. Kalau tadi bilang saya konsep, bukan konsep lagi Pak. Ya, oke. Saya sudah dalam bentuk fakta itu ajukan, misalnya ini konsep saya. Termasuk dulu tidak ada Pak, tunjangan perbaikan penghasilan itu tidak ada. Dulu yang ada kan remunerasi punya departemen. Saya itu yang bikin itu ada di sini. Saya lihat Pak Karis sebagai inisiator tumpeng apa namanya? Tunjangan penghasilan. Tunjangan penghasilan. Ya, itu ya mohon maaf lah. Waktu itu ada wali kota, calon wali kota yang mencalonkan. Saya nggak perlu nyebut lah. Saya menawarkan diri, itu masih pejabat loh Pak. Itu saat ini aku ketangkep bawas lagi Pak. Karena waktu itu belum bawas, masih panwas ya. Harusnya nggak boleh Pak ya? Tapi kan itu bukan, saya kan tidak melakukan kampanye, saya memberikan konsep ini. Dan itu kan saya tujuan untuk PNS. Saya mau izin, saya ini PNS. PNS itu ada 10.000. Waktu itu masih belum ke pemerintah provinsi kan, guru SMA itu kan, SMK. Saya punya di Kota Malang ada PNS 10.000. Anggap aja anak istri sudah 4, mertua 2, bapaknya sendiri 2, sudah 8. Ambil tetangga 2, 10 kali 10, 10 kali 10.000 kan 100.000. Saya nyumbang 100.000 dengan catatan tolong PNS ini karena di Jakarta sudah ada tunjangan, Kota Surabaya ada tunjangan, Gorontalo ada tunjangan. Provinsi Jawa Timur belum ada. Akhirnya saya yang keempat bikin itu, saya bikin itu. Konsep untuk menarik suara dari PNS sak keluarganya, sak temannya. Dan itu ditulis di radar itu sampai editorial itu 3 kali, Pak. Nanti tak tunjukin ke sampean kalau saya ngedabrus. Sampean masih di saya tahu. Iya itu saya sebut itu yang nulis tuh ini. Nanti cerita setelah ini. Saya tahu. Iya dah. Oh itu inisiatornya Pak Karis. Saya baru tahu ya sekarang. Gak mungkin saya menyampaikan kejenengan itu kalau saya bisa dikomplain orang banyak. Justru kalau sekarang saya tampil di sini Karis itu bukan itu. Justru orang itu ketemu saya. Setelah itu baru kita ada namanya tumpeng paling rendah ke 1,5 juta. Yang tetap. Sampai atasnya paling tinggi hanya 10 juta. Sekarang sudah berubah menjadi TBP yang sudah nasional. Artinya boleh dibilang begini Pak. Pegawai Pemkot Malang harus berterima kasih Pak Karis lah. Harapan saya begitu, termasuk yang sudah pensiun. Malah istri saya itu menyampaikan, Mas, sampean nggak usah publikasi kemana-mana. Nek sampean sing bikin. Allah yang Maha tahu. Mereka dapat rezeki yang tidak diduga-duga gitu. Ya, mohon maaf lah, ada waktu itu dari adanya tumpeng itu masih tunjangan penghasilan namanya. Justru waktu itu ya mohon maaf lah, media tuh nulis pas hari ulang tahun Kota Malang yang ke berapa itu tumpeng untuk PNS judulnya. Bukan tumpeng. Kalau tumpeng tuh kan ini tunpeng, jadi pakai N. Tapi itu kan hari ulang tahun, jadi masih nyambung dengan tumpeng. Itu saya punya ide begitu sampean. Loh saya ini kan itu tadi aku macak wartawan iso, Pak. Macak ini iso. Jadi kalau kembali ke itu, istri saya bilang, "Wis enggak usah publikasi. Allah yang tahu, nanti mereka tuh Allah yang menunjukkan dapat rezeki yang tidak diduga-duga." Baik. Pak Karis, kemudian untuk proses ini Pak Karis, progres kembali ke masyarakat tambahi. Yang ini. Saya waktu itu juga menjadi penggagas atau mungkin namanya pos pemberdayaan keluarga. Itu sama. Pos pemberdayaan keluarga itu sebenarnya itu kan pos daya itu. Pos pemberdayaan keluarga. Itu sebenarnya pemberdayaan keluarga itu tuh mikro itu.
Bahasanya, bahasa yang umum. Kan kita UMKM, mikro, kecil, menengah kan gitu kan. Ya mikronya itu di keluarga, kita mulai dari keluarga. Jadi waktu itu ada sampai namanya wali kota waktu itu mengadakan kegiatan belusuan. Waktu itu kita kerjasama dengan bank. Jadi nanti ada 5 orang minimal dapat 2 jutaan misalnya. Sudah 10 juta dikelola itu. Tanggung renteng misalnya ono sing nyaur itu terlambat pakai kentongan. Tong wae bayar. Ditanggung oleh ketuanya itu kalau nggak bayar anggotanya. Itu Posdaya. Itu juga ya mohon maaf lah, saya itu berjalan sekian tahun, moro-moro saya dipindah. Dimutasi lah. Akhirnya sampai perguruan tinggi. Saya waktu itu kerjasama dengan 32 perguruan tinggi dalam waktu sehari dapat dari Mori. Saya yang bergerak itu sendiri ke rektor-rektor, minimal ketua LPP lah, minimal wakil rektor bilang kerjasama. Itu sampai setelah setelah nggak jalan Posdaya itu, saya banyak yang telepon, Pak Haris gimana ini Posdaya? Loh saya sudah dipindah. Waduh. Ya inilah Pak pemerintahan yang saya maksudkan, kita ini perlu kontinuitas. Kita nggak boleh Pak besok saya jadi wali kota atau jadi pemimpin tuh saya, ini nggak dukung saya. Nggak bisa begitu, harus nol. Karena wali kota yang bantu tuh mereka. Loh, kalau nggak ada mereka nggak bisa wali kota kerja. Wali kota hanya punya visi misi RPJMD itu. Justru itu wali kota besok juga harus rajin mengevaluasi RPJMD yang tercapai atau enggak. Yang dieksekusi di APBD, di SKPD, di OPD masing-masing. Itu tidak boleh. Besok zaman saya itu ya yang harus tampil memberikan paparan itu harus kepala dinasnya. Dan itu wali kota harus turun langsung untuk melakukan evaluasi terhadap capaian RPJMD-nya itu kan janji kepada rakyat. Loh, aku Gus ngomong-ngomong. Jadi ini kayak Pak Karis menyampaikan undang-undang yang terpendam kayaknya nih. Ya harus biar cair. Ya mudah-mudahan saya ditakdirkan. Itu membawa kebaikan bagi keluarga saya dan warga Kota Malang. Ya Allah, mudah-mudahan saya Muhammad Karis ditakdirkan. Tapi kalau kira nggak bawa kebaikan, mohon maaf, jauhkan. Itu doa saya ada di sini. Saya kira Pak Ustaz ini kan salah satu istihara itu kan kita nggak perlu minta. Di dalam istihara Allah sudah tahu itu apa maunya ini yang diminta kepada saya. Allah. Terus selama ini sudah dilakukan apa Pak Karis selain ke partai tinggal nunggu rekom atau sudah? Masih belum ini masih uji kepatutan dan kelayakan. Sudah tapi ya? Belum. Oh belum. Kemarin itu masih taruh dengan Bapak Ketua Umum di Surabaya. Semua masih bakal Pak bakal calon kepala daerah seluruh 4 provinsi kemarin 4 kali di Surabaya itu meliputi Nusantara, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Timur. Itu sudah Pak bertabur dengan bintang. Saya juga sempat kaget. Ternyata yang hadir di situ, saya kan agak terlambat. Ya Allah, iki kak wali kota, bukan. Iki kan wali kota saya sih berjalan yang pemilihan 2020 itu kan masih menjabat. Masih berjalan ya. Lah iki ada orang PKB. Iki orang partai iki. Ketemu semua di. Loh, saya tanya, loh, sampean kok ada di sini? Loh, aku iki daftar lewat PKB. Tapi kan nggak ini saja Pak Haris. Akhirnya kan saya juga ya belajar kepada politisi yang sudah bekerja itu loh. Saya kan politisi yang akan bekerja ini gitu. Jadi yang sudah saya lakukan pertama saya sudah pendaftaran, saya termasuk pendaftar pertama. PKB itu. Karena saya sebelumnya sudah mendaftar ke DPP melalui online. Kemudian yang kedua saya ini sudah mohon maaf lah, ya sudah sowan kepada tokoh-tokoh agama Islam maupun non Islam. Terutama saya kepada tokoh-tokoh ini mohon maaf, saya nggak perlu nyebut lah, saya sudah sowan ke kiai besar lah. Sebutannya di Jawa Timur lah. Ya mungkin tokoh besar di Jawa Timur tuh ada di Malang sama di luar Malang kan. Itu justru di Malang ini saya masih belum intens. Yang saya lakukan kemarin kan saya mau ketemu salaman sama Gus Muhaimin, berarti saya ketemu dengan tokoh-tokoh kiai yang ya tentunya yang rodok yang berpengaruh lah ya. Berpengaruh dengan Gus Muhaimin. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya ini sudah melakukan koordinasi internal di PKB. Ya tentunya mungkin dengan ketua DPAC. Kan itu kan 5 kecamatan toh. Itu kan di dalamnya ada korkel nanti kan. Kalau PKB struktural sudah biasa jagongan di Jalan Ketapang itu. Tapi kalau dengan 5 PAC ini saya mulai setelah saya daftar. Karena saya harus daftar dulu. Kemudian yang keempat ini mungkin nanti bisa saya koordinasi lintas partai Pak. Membangun Kota Malang nggak iso Pak.
Gak Ya, bisa harus. membangun kota Malang terutama Pak. Kota Malang ini barometer nasional Pak. Ya. Malang ini menjadi gini, nasional akan menjadi begini juga Pak. Jadi saya sudah koordinasi, ini sudah saya mulai. Sudah saya mulai ini, bukan akan. Saya sudah koordinasi dengan lintas parpol. Tapi mungkin istilahnya bukan koordinasi kalau ini Pak, lobby politik. Ini lah Pak. Sudah semua ya Pak ya, artinya langkah-langkah itu Pak ya. Saya tinggal ini sekarang yang menunggu, yang saya tunggu pertama adalah rekom dari partai. Nggak tahu dari partai apa, kita kan nggak tahu. Dan saya sudah izin loh ke partai induk. Saya bagaimana kalau melakukan ini? Malah katanya partai induk. Loh, itu memang Tambah boleh ya? bukan diizini Pak. Pak Haris harus melakukan itu, kita perintah. Oke. Terima kasih gitu. Ya Pak Haris, tapi belum ada pandangan Pak Haris nanti gandeng siapa belum ya? Loh gini loh Pak, kini Gus gandeng sopo ae ku iso Pak. Oh gitu ya. Loh, yang penting kan nanti itu yang akan mengatur semua itu ya partai koalisi Pak. Saya ini manten Pak, sekarang nggak usah ngatur-ngatur, nggak iso Pak. Andai Pak, ini andai sedikit. Pak Haris yang jadi wakilnya gimana? Mau Pak? Ada? Ya sementara saya masih mendaftar wali kota. Oh gitu. Beri Ya. mendaftar yang satu. Belum tahu nanti ya. Loh, ini Pak, orang pusat Pak, orang Jakarta, kebetulan teman saya. Nggak tahu dia, karena saya sudah puluhan tahun nggak ketemu. Terus ada teman di Sumenep tuh ngomong, Ki Haris gini. Loh, Haris kan Pasuruan itu. Dia tahunya saya di Pasuruan, kan saya kepala dinas kan terkenal loh. Iya. Kebetulan kepala dinas yang ngurusi ya illegal logging loh. Jadi akhirnya engkau tak tarik jadi wakil di tempat lain, maksudnya di Pasuruan gitu loh. Ya. Ya aku ditanya, saya ya aduh ya iso ta. Walaupun istri saya ini orang Pasuruan, kemudian saya bekerja di Pasuruan 11 tahun. Ya enggak mungkin. Aku ya apa caranya memulai lagi? Sedangkan di Malang ini sudah kasarannya mulai aku warga Kota Malang sejak tahun 79. Jadi konco aku Arema, jadi arek Madura sing Arema. Jadi ya sulit lah. Dan saya juga enggak pernah. Ya memang dulu saya di Pasuruan pernah bermimpi, Pak, jadi Bupati. Bahkan ini saya mohon maaf, ini saya enggak ke Daprus, masih ada. Hanya kiai yang menawarkan saya itu sudah almarhum, tapi putranya masih ada. Saya dulu tahun 2005 sudah ditawari jadi calon wakil Bupati Sumenep, gandeng incumbent. Tapi istri saya ini kan orangnya kan logis. Ojo lah Mas, mungkin anak-anak sekolah di Malang kok adu-adu nang Sumenep. Sekedar jabatan itu. Jadi kalau saya tanya itu jangan terus saya tidak mau jadi N2. Ini saya masih melamar. Masih bertahap di. Loh iya nanti itu berjalan Pak. Ini seperti air mengalir Pak. Baik. Pak Haris, terima kasih waktunya. Gini, saya juga tidak mau saya punya fokus ini Ya. Kota Malang. Ya saya fokusnya ya apa yang terjadi di Malang. Saya sampaikan terakhir ini karena memang mungkin Ya. karena kalau ngomong sama saya itu gak nantinya Pak. Iso sampai saya mohon maaf sumber daya manusia. Oke. Sumber daya manusia itu adalah ya rakyat Kota Malang ini. Yang kedua masalah tata kelola pemerintahan. Kemudian yang keempat ekonomi, infrastruktur dan lingkungan. Kemudian yang keempat kesejahteraan sosial. Itulah. Itu isu strategis yang saya itu kan tadi rangkaian dari berapa persoalan di Malang tah. Ya. Engko nek tak sampaikan persoalan saya nanti menganggap yang sebenarnya enggak bisa Pak, persoalan itu mesti selalu berkembang. Ini mari Pak. Selalu ada. Justru itu memang kita itu enggak boleh Pak. Kita ini harus mikul dur Mendem jero. Ini Pak Motale wong Jawa ya? Ya, Iya, aku wong Dura iki masalah. Baik Pak Haris. Makasih lah, Pak. Terima kasih waktunya. Sukses selalu. Amin. Yang Amin. penting sehat Pak Haris. Amin. Ya Tapi apapun spiritnya untuk membangun Kota Malang patut untuk kita apresiasi. Terima Pak kasih Haris. banyak. Baik, sahabat ABM Insight, obrolan kami dengan Bapak Insinyur Haji Muhammad Karis, semoga manfaat dan bisa istilahnya Ya Allah. diberkahi Allah ya. Diberkahi Allah. Kira-kira langkahnya, semangatnya, spiritnya dapat berkah dari Allah SWT. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.